Di mute kak. Di mute. Iya, halo, halo. Selamat malam. Aska, Kailas, dan Ragil. Maaf, maaf, maaf. Oke, oke. Maaf Loh, ya. Halo. bisa brainstorming lagi nggak? Brainstorming apa ini, Kailas? Caci bisi lagi. Oh, oh iya, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Disambi dulu. Teman-teman belum azan di sana ya? Eh, Belum kak. Belum ya? Oke, sebentar. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah bagus. Baik kak. Alhamdulillah bagus, baik. Aska gimana? Baik kak. Baik, Alhamdulillah. Ragil gimana, Ragil? Baik, Baik, oke deh. Oke, teman-teman. Udah pada liburan belum ini? Atau masih di rumah aja? Teman-teman pada Di liburan rumah nggak? aja sih kak. Aska di rumah aja. Kalau Ragil? di rumah. Oh, di rumah. Kailas sudah di rumah aja ya, Kailas ya? Oke. Oke deh, teman-teman. Mau langsung mulai aja? Atau ada yang mau diceritain, teman-teman? Bagi aku sih nggak. Oke, Kailas enggak. Aska? Ragil? Enggak kak. Langsung aja. Langsung ya. Oke. Ragil, Ragil gimana? Ada yang mau diceritain nggak, Ragil? Tidak. Tidak. Oke deh. Oke, kalau gitu teman-teman, yuk. Teman-teman masih ingat kita ada di pertemuan keberapa? Lupa. Ketiga. Lupa. Tiga, betul sekali. Aska, terima kasih remindernya. Betul, kita ada di pelajaran ketiga, teman-teman. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa di dalam hati ya, masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Oke, kalau gitu langsung masuk materi aja ya teman-teman ya. Kakak mau share screen dulu. Oke, layar kakak udah kelihatan belum teman-teman? Udah ya? Kelihatan kak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu membuat sinopsis cerita teman-teman. Nah, cerita apa nih? Nah, kita akan simak nanti bareng-bareng ya. Oke teman-teman, teman-teman masih ingat pelajaran kemarin apa itu rekayasa prompt? Prompt itu adalah perintah yang Mhm, itu, yang dikasih ke AI untuk mhm. melakukan sesuatu. Good job, terima kasih Kailas. Betul ya teman-teman ya, prompt itu adalah perintah. Oke, terima kasih Kailas. Terus, kalau rekayasa prompt itu apakah? Rekayasa prompt itu adalah kemampuan untuk merumuskan prompt dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan. Ya, jadi rekayasa prompt itu tadi Kailas sudah betul banget ya teman-teman ya, yaitu Yay. perintah yang di apa namanya kita minta tolong lah ibaratnya ya ke AI, tapi harus benar dan jelas ya teman-teman ya, biar AI-nya juga nggak bingung. Sebentar teman-teman. Itu oke, kita lanjut lagi. Nah, terus teman-teman, ini dilewatin aja deh, nggak apa-apa. Nah, ada apa aja kemarin aturannya teman-teman ya? Yang pertama, instruksi dasar ya. Instruksi dasar atau tindakan teman-teman ya. Jadi itu penting buat memastikan kalau prompt itu lebih jelas, tapi nggak yang terlalu kompleks, tapi sederhana gitu teman-teman. Yang pasti itu tidak ambigu, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terus yang kedua yaitu konteksnya nih teman-teman. Jadi teman-teman harus memberikan informasi pendukung yang cukup, sehingga AI itu dapat memberikan jawaban yang tepat. Terus yang ketiga yaitu gayanya.
ya. Jadi nanti emosionalnya itu juga penting teman-teman. Misal gayanya informal, formal, atau gayanya itu lebih ke cerita yang sedih gitu ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman bisa mencantumkan atau menambahkan contoh ya. Contoh ini akan sangat membantu sekali untuk AI teman-teman. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin dikasih contoh juga ya. Semisal buatkan cerita, contohnya cerita apa, film yang teman-teman sukai atau cerita dari game yang teman-teman sukai gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa pembatasan atau batasan teman-teman. Oke, dan teman-teman harusnya udah ingat ya. Ini kakak udah reminder lagi materi yang kemarin tentang rekayasa prompt. Jadi ini adalah MPB juga. Ini model bahasa besar ya. Ini adalah model yang dipakai oleh ChatGPT. Terus, nah kita mulai masuk nih. Kenapa nih kita harus membuat dan bercerita, teman-teman? Teman-teman coba dong kakak mau tanya, mengapa orang itu menyukai cerita? Mungkin Aska, Kailas, Ragil. Em, untuk entertainment. Boleh masuk, oke untuk entertainment atau apalagi cerita itu. Jadi kenapa sih kok kayak kita tuh butuh bercerita, kita tuh butuh meluapkan rasa, kenapa tuh kira-kira? Untuk memberikan orang lain informasi. Oke, betul sekali. Apa tadi? Informasi ya, Aska ya? Ya, Hmm, informasi. Iya, betul sekali. Jadi kita itu gunanya bercerita tuh untuk bertukar informasi teman-teman ya. Betul sekali. Terima kasih Aska dan Kailas. Ragil nanti kalau mau menjawab, boleh ya? Oke, jadi teman-teman, jadi kita akan bercerita. Nah, bercerita itu adalah salah satu keterampilan profesional yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya bercerita itu bukan kita ini bercerita satu sama lain, terus bertukar informasi begitu saja. Nggak hanya begitu ya teman-teman ya. Jadi bercerita itu sering dipakai di dunia profesional, misal berbicara di depan umum atau public speaking. Terus teman-teman belajar mungkin lihat di YouTube ya, jadi YouTuber, gamer, singer ya kan. Atau nek teman-teman pernah lihat di TikTok, TikTok itu sekarang ada yang ngiklanin gitu ya, yang sangat heboh sekali. Tahu ya teman-teman ya kalau yang pernah menggunakan TikTok, yang heboh sekali iklan produk itu ya, yang ayo dibeli gitu kan. Nah itu adalah salah satu teknik yang digunakan oleh orang-orang tersebut di dalam dunia profesional dalam bercerita. Jadi pada intinya di sini teman-teman, bercerita itu adalah menyampaikan informasi. Betul sekali tadi jawabannya Aska. Sip. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, kemampuan untuk bercerita itu juga untuk berpengaruh tentang pengembangan kreativitas ya. Jadi membantu kita untuk menghasilkan ide dan solusi yang menarik. Dengan kita sering bercerita dengan teman, dengan kita sering berbicara di depan umum, maka mulut kita ini atau kita ini bakal lebih terbiasa nih dalam menuangkan ide, bahkan kita mencantumkan solusi-solusi gitu ya. Oke, terus nah kali ini teman-teman akan menggunakan keterampilan berceritanya teman-teman untuk membuat permainan teks. Nah, nanti teman-teman di sini sudah mulai membuat game teks ya, tapi untuk mencantumkan ke dalam permainannya itu belum ya. Jadi teman-teman hanya membuat cerita dulu untuk hari ini. Oke. Nah, ini yang pertama kita akan mempelajari apa saja sih yang termasuk dalam permainan teks. Nah, gimana cara kerjanya sih gitu ya. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang latar, pengetahuan, terus tentang alur juga. Nah, yang pastinya yang ketiga kita akan menggunakan ChatGPT nih untuk mengatur komponen-komponen itu. Ada latar, pengetahuan permainan maksudnya ya, dan alur permainan gitu ya. Terus yang keempat teman-teman akan menggunakan Miro. Teman-teman di sini sudah ada yang pernah menggunakan Miro? Belum. Belum? Oke, nanti kakak akan ajarin ya cara penggunaan Miro. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke apa itu game berbasis teks. Nah, game berbasis teks itu atau permainan teks yaitu adalah permainan yang di dalamnya itu hanya teks-teks aja nih teman-teman, pilihan-pilihan aja, opsional gitu ya. Kalau teman-teman pernah game handphone atau game yang mungkin megabyte-nya tuh atau ukurannya tuh kecil banget ya, itu pasti teman-teman pernah bermain game tuh, misal kayak cuman milih opsi A, B, C, nanti dia bakal loncat ke cerita kemana. Ya, ataupun kalau teman-teman belum pernah bermain game tersebut, teman-teman harusnya paham ya apa itu permainan teks ya. Jadi kayak game tapi dalamnya tuh cuman teks cerita aja teman-teman gitu ya. Terus
Nah, teman-teman, coba kakak mau tahu dong, kalau tadi permainan teks itu udah ada gambaran, terus teman-teman tahu nggak bedanya permainan teks dengan buku? Tahu nggak? Kailas, Ragil, Aska? Atau Apa masih bingung? perbedaan antara permainan teks dan Hmm, dan bukannya buku. buku untuk membaca ya? Betul. Berarti gimana perbedaannya? Buku itu untuk membaca, kalau permainan teks untuk ngegame, gitu. Iya. Oke, boleh lah. Boleh teman-teman. Jadi simpelnya juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi permainan teks itu tidak seperti buku ya. Jadi cerita dalam permainan teks itu adalah hasil tindakan pemain kita sendiri. Jadi kita tuh sebagai user, pengguna atau pemain, itu yang kita akan menentukan jalan permainannya itu mau kemana gitu ya. Nah pemain itu kan kayak ibaratnya aktor ya kan. Nah jadi itu dia juga ikut andil dalam menggerakkan cerita. Tapi kalau buku itu hanya eh, melibatkan pembaca. Nah, pembaca itu adalah cuma pengamat nih yang tidak berpartisipasi langsung dalam pengembangan plot. Oke, nah nantinya teman-teman akan membuat permainan itu di dalam Twine. Nah, di Twine ini. Teman-teman udah pernah dengar Twine? Enggak. Sudah? Oh, Aska udah pernah? Oke, Pernah. pernah. Pernah buat juga Aska? Enggak. Aska Oh, lihat nggak di pernah. game Oke. dev biasanya. Iya iya betul betul betul. Oke oke, menarik menarik. Ya betul sekali teman-teman. Jadi Tuan ini adalah mesin permainan yang memungkinkan kita membuat cerita interaktif dengan plot non-linear. Jadi nanti teman-teman akan buat permainan teksnya di dalam aplikasi Twine. Tapi untuk hari ini sepertinya belum ya teman-teman ya. Teman-teman membuat ceritanya dulu. Oke, ini contoh permainannya di dalam Twine. Jadi cuman ada opsi-opsi nih. Tuh, cuman ceritanya apa, nanti teman-teman bisa nentuin sendiri. Misal opsi A-nya apa, menembak, terus atau opsi yang lain bisa bertahan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan opsi-opsinya sendiri, gitu ya. Yang pastinya, kakak akan bebasin teman-teman membuat gamenya ya, dan membuat ceritanya. Jadi teman-teman mau opsinya yang banyak atau cerita yang banyak, itu nanti sekreatifnya teman-teman aja. Oke, terus... nah, jadi teman-teman yang bertanggung jawab atas semua konten itu adalah seorang penulis nih. Tentang apa ceritanya, terus siapa yang menjadi tokoh utamanya, terus siapa yang jadi tokoh sampingan, atau apa yang akan dikatakan tokoh-tokoh itu. Nah, nanti teman-teman akan apa ya berpura-pura lah seperti menjadi seorang penulis dengan bantuan ChatGPT pastinya untuk menulis cerita game yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi teman-teman mau gamenya kayak gimana, mau ceritanya kayak gimana, tokoh utamanya ada berapa. Nah itu coba dari sekarang teman-teman harus sudah mikirin. Kayaknya aku pengen buat yang kayak gimana. Misal kayak Aska kemarin sukanya COD ya, Call of Duty nanti temanya ada perang-perangannya gitu, actionnya. Dallas mungkin nanti kayak Minecraft, terus lagi mungkin dengan dinosaurusnya bisa juga gitu ya. Oke. Nah ini untuk seorang desainer. Jadi desainer ini adalah jadi ini lebih ke beda ya dengan penulis ya. Jadi desainer ini lebih ke gimana ya nanti caranya pemain itu berinteraksi dengan ceritanya. Jadi kita sebagai user atau sebagai pembuat tuh bisa nggak mengambil hati dari yang memainkan game kita gitu ya. Misal dari ceritanya kurang menarik atau gimana biar caranya nggak bosen gitu ya. Itu nanti teman-teman juga sebagai seorang desainer gitu ya. Oke, nah ini contohnya ini teman-teman. Kalau Minecraft di Story Mode. Minecraft. Jadi nanti ada responnya kan. Nah ini termasuk permainan teks juga loh nih Kailas. Jadi kan kita sebagai yang memainkan itu kita memilih opsi-opsinya nih. Gitu. Misal ada opsi yang bikin marah atau opsi yang bikin jadi sad ending atau happy ending. Nah ini Kayak ini kita ya, sendiri yang Detroit ya. menentukan. Kayak di Gimana, game Aska? Detroit ya. Nah, kayak Detroit betul sekali, Aska. Kayak Detroit juga boleh. Nah, Call of Duty pun juga ada kan yang ada itunya kan? Nih. Ada. Tapi kita nggak sampai sejauh itu, Aska. Kita hanya bikin game teksnya aja. Oke, kita langsung masuk lagi. Ini ada contoh-contoh dialognya aja, teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman, tahap pertama itu kita memformulasikan sebuah ide, terus yang kedua membuat karakter, ketiga nanti membuat alur ceritanya, keempat mulai cari dialognya, lima dan enam itu kita mulai cari visualnya, gambarnya seperti apa, terus ada iringan audionya seperti apa. Nah, ini sebenarnya adalah tahapan teman-teman yang akan pelajari di kelas nanti. Di kelas nanti, besok, dan selanjutnya. Jadi untuk tahap pertama ini di hari ini kita akan mencari idenya dulu.
Oke, nanti di modul ke selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, teman-teman mulai membuat karakternya. Tuh, asik nih, buat karakternya. Terus nanti teman-teman akan coba mengembangkan alur cerita permainannya. Terus nanti mulai membuat dialog-dialognya. Dan yang pastinya nanti di modul agak akhiran teman-teman akan membuat gambar apa aja nih yang nanti akan dicantumkan ke dalam permainan teksnya teman-teman. Jadi nanti ada audio, ada visualnya. Nah, tapi nanti teman-teman sabar dulu. Kita step by step dulu ya. Tahap pertama yaitu kita mencari idenya dulu ya. Oke, terus nah ini adalah cara penggunaan Miro-nya teman-teman. Nanti kakak akan contohkan atau mau dicontohin sekarang penggunaan Miro? Mau dicontohin sekarang? Oke, boleh aja. Boleh Oke, aja. boleh ya. Oke, sebentar. Nah, nanti teman-teman searching aja gini. Miro. Nah, Miro. Terus nanti diklik yang ini. Nah, nanti teman-teman boleh continue with Google aja ya, biar gampang. Kan pasti di laptopnya teman-teman ini pernah ada Google-nya kan, ada akun Google-nya kan. Jadi klik, coba punya kakak yang ini. Nah, terus nanti di continue aja. Oke, nanti kalau udah di continue, teman-teman masuknya seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari Miro, teman-teman. Oke, nanti kakak akan ajarin dulu cara itu tadi ya, cara mendaftarnya dulu ya, cara loginnya dulu ya. Nanti teman-teman kalau udah ada tampilannya seperti ini, teman-teman buka blank boardnya ini, ya, papan tulisnya ini. Diklik, terus create theme board. Nah, sudah. Udah nih, udah masuk nih. Nah, kalau sudah masuk, nanti teman-teman akan menambahkan sticky notes. Oke, jadi nanti teman-teman step by step ya, membuat ceritanya ya. Masuknya di sini. Di sini teman-teman sticky note ditambahkan warna kuning. Terus nanti teman-teman tinggal gini. Oke, nanti teman-teman ketik. Misal di sini nanti tokoh, gitu ya. Oke, nanti kalau sudah teman-teman bisa ke sini sebentar. Yoga. Teman-teman bisa ke sini, export this board, terus export as image. Itu cara menyimpannya. Nah, nanti teman-teman tinggal arahkan aja. Gitu, yang harus dimasukin mana aja. Gitu teman-teman. Pokoknya nanti kakak akan bantu. Oke, terus diekspor. Udah deh, ke download. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Oke, gitu ya teman-teman untuk penggunaan Miro. Nggak perlu bingung, karena ini kakak ngejar waktu juga materinya. Jadi kakak lanjut lagi materi dulu ya untuk Mironya ya. Oke, nah ini nanti teman-teman akan membuat sebuah cerita dimulai dengan konsepnya. Yang tadi kakak udah bilang sebagai desainer ya. Terus, nah teman-teman akan belajar tentang gimana caranya mencari ide dengan metode binomial fantasi. Nah, dan udah pernah dengar belum teman-teman? Metode binomial fantasi. Sudah ada yang pernah dengar? Kailas? Hah? Aska? Nggak Binomial. pernah. Oh, nggak pernah. Oke, belum pernah ya berarti ya. Aska gimana? Belum pernah juga? Oke, siap-siap. Ragil gimana? Belum pernah juga? Belum. Oke, Hah? nah berarti ini suatu pengetahuan yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita akan mempelajari apa itu metode binomial fantasi. Ingat-ingat ya, metode binomial fantasi. Nah, dengan metode binomial fantasi teman-teman, yang pasti teman-teman akan tentukan dulu tujuannya. Misal, teman-teman pengen tujuannya itu membuat sebuah game yang berlatar belakang di mana, atau sebuah game yang seperti game Minecraft atau game apapun itu. Nah, teman-teman harus tentukan dulu tujuannya apa, gitu ya. Nah, yang unik nanti yang kedua nih, teman-teman, yaitu pilih dua kata yang tidak berhubungan sama sekali. Paham nggak di sini? Jadi, nanti teman-teman pilih dua kata yang absurd atau apa ya, yang tidak ada hubungan sama sekali. Misal, kalau kakak ini pengennya jam dan kucing. Tuh, tidak ada berhubungannya sama sekali, ya kan? Jam dan kucing. Atau buku dengan angin. Atau jam dan burung. Atau pokoknya benda dan hewan. Atau hewan dengan hewan tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu teman-teman harus tentukan dulu dua katanya apa. Nah, ini yang menarik teman-teman. Terus kemungkinan yang ketiga itu setelah teman-teman dapat dua katanya, teman-teman disortir nih. Disortir apa ya? Dilihat.
Ya, kira-kira apa ya kombinasi-kombinasi yang menarik dari kata-kata yang saya pilih ini? Nah, kalau misal teman-teman udah nemu, nah teman-teman tinggal analisis. Kira-kira dengan dua kata ini, apa ya yang bakal dihasilkan? Misal ada cerita yang lebih menarik atau lebih menantang. Nah, terus nanti yang terakhir teman-teman mulai mikirin. Ceritanya mulai dikembangkan gitu ya. Itu adalah metode binomial fantasi. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk metode binomial fantasi? Nggak ada ya? Ragil, gimana Ragil? Kailas? Enggak. Nggak ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau gitu, nah ini contohnya nih. Angin dan buku. Nah, ini kan perumusan ini. Pilih dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Angin dengan buku kan nggak ada hubungannya, teman-teman ya. Tapi dari kombinasi dua kata ini, jadi kalimatnya seperti apa? Dari dua katanya seperti apa? Buku berangin, buku angin dalam buku, atau yang lain ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa kombinasikan dari dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Itu untuk tahapan yang kedua. Terus, oke deh, ini udah nanti kita bikin bareng-bareng. Oke, kalau gitu, kakak langsung loncat aja ke Algonova dulu ya, teman-teman ya. Nah, sini. Nanti teman-teman cari yang nomor 3, di refresh dulu kalau belum ada. Nah, ketiga ini, nanti diklik. Nah, ini kakak udah jawab ya. Ini kalau ke spill nggak apa-apa. Oke. Nanti teman-teman langsung kerjakan yang nomor 3 ini. Jadi nomor 1, 2 dikerjakan soalnya dulu. Nah, nomor 3 ini teman-teman mulai mengerjakan tugasnya nih. Yang pertama kita lihat siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita di papan tulis Miro. Nah, teman-teman bisa klik di sini juga ya. Nanti buka Mironya ya. Terus nanti teman-teman mulai gunakan konsep cerita dengan metode binomial fantasi. Nah, ini udah ada contohnya. Jadi nanti teman-teman bikin sticky notes-nya ini ada 2 tambah 6 8 tambah ini 2 10. Berarti nanti ada dua katanya apa saja, frase idenya apa saja, dan story idenya seperti apa. Itu nanti teman-teman searching di ChatGPT. Boleh kok. Yang pasti nanti teman-teman kalau udah dapat dua katanya apa, teman-teman masukkan ke dalam sini. Misal di sini kakak mau jam. Terus di sini kakak tambahkan sticky note lagi. Terus ini namanya kucing. Nah, teman-teman kan udah dapat nih dua katanya ini nih, ya kan? Teman-teman tinggal searching aja di ChatGPT. Ini ChatGPT-nya. Tolong bantu saya carikan konsep cerita dengan metode binomial fantasi dengan dua kata saya, yaitu yaitu jam dan kucing. Nah, saya gini dulu nih. Udah dapat kan? Nah, ini udah dapat nih konsep-konsep ceritanya nih. Kucing penjaga waktu, terus mungkin, nah ini ada unsur jam kucing dan fantasi muncul. Nah, pesan ceritanya apa? Nah, teman-teman udah dapat nih. Oke, sekarang kembali lagi. Sebentar. Ini ngalangin buat nih. Oke, sekarang bantu saya. Masih tadi tuh. Bikin frase ide dan story idenya. Oke, bantu saya untuk bikinkan frase ide dan story ide. Nah, nanti di sini udah dapat, teman-teman bisa masukkan nih. Nah, frase idenya ini, teman-teman pilih, kan di sini cuma ada berapa nih tadi? Ada 6, boleh lebih nggak apa-apa deh, biar teman-teman lebih fleksibel ya dalam mencari ceritanya. Nanti teman-teman bisa masukkan nih. Nah, poin-poinnya ini dimasukkan ke dalam sticky note-nya tadi. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, untuk story Kak, idenya, boleh lihat yang ini Kak? Yang apa? yang Yang apa? pertama tadi, komennya. Promnya. Oh, yang pertama, boleh-boleh. Ini. Jadi sebenarnya cuma gini aja sih, kayak intinya Oh, tuh buatkan konsep cerita dengan metode binomial fantasi gitu. Nah, dua kata saya apa? Nah, itu beda-beda ya teman-teman ya. Kalau kakak maunya nanti Aska apa, Kailas yang kayak gimana, Ragil pun juga sama, gitu ya. Nah, ini udah dapat nih story idenya apa, frase idenya udah apa, gitu ya. Oke, untuk nomor 1 dulu deh. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk nomor 1 ini. enggak Kak. Ada Enggak. nggak ada? Aska? Enggak. Nggak ada. Ragil gimana? Aman? Ragil aman? Aman.
Aman. Oke, nanti kakak bantu ya kalau ada apa-apa ya. Oke, kalau gitu teman-teman bisa mulai kerjakan dulu. Teman-teman buka Algonovanya, kerjakan yang nomor satu dulu ya, nomor satu ini. Udah Oke? selesai Kak. Aska udah selesai. Oke, oke. Boleh langsung kerjakan yang ChatGPT tadi. Yuk, Ya ini. silakan teman-teman. Share screen dulu. Ya, share screen dulu. Oke, Aska, udah. Kailas. Eh, Aska kenapa? Kok di stop share? Error Kak. Nah, ini bisa. Ya, di share aja. Di share aja. Bisa ini. Ragil sama... Oke, tinggal Ragil nih. Ragil bisa share Ini screen-nya? brainstorming. Nah, ini... Yang salah. Apa tadi metodenya apa? Ayo, metode Ini. apa tadi yang gunain? Nah, sip. Yang bikin aku marah ini nih. Nah, ini nih disilang aja bisa kok, Kailas. Apa? Disilang aja bisa kok. Mana? Ada di sini. Nggak kelihatan ya? Coba di stop share dulu dong. Di stop share dulu terus share screen lagi. Ada Bentar. kok itu. Tadi konsep Bisa apa Kak? disilang Konsep kan? ide ya Kak ya? Gimana, Aska? Iya, konsep ide. Betul. Dengan metode binomial fantasi. Terus, ya tadi, katanya terserah teman-teman. Oh, baru azan ya? Ya Allah, lupa. Oke, kalau azan boleh teman-teman di mute dulu nggak apa-apa sambil dengerin azan. Oke. Ragil, gimana? Bisa share screen, Ragil? Oke, terima kasih, Ragil. Oke, Kailas bisa di mute dulu nggak apa-apa ya? Kita dengerin azan dulu. Hah? Oh, nggak bisa di mute nih punyanya Kailas. Oke. Kak, ini harus dua kata yang nggak berhubungan sama sekali Kak. Iya dong, harus dong. Itu uniknya dengan metode binomial fantasi. Apapun itu, boleh. Ragil gimana, Ragil? Bisa di toko ini coba? Oh, ke sini, sini. Home, home. Kak, ini gimana? Coba ke home dulu. Ke home. Bisa nggak diklik? Oh, ini ya. Ada ininya. Coba ke toko dulu. Ketik selanjutnya nggak apa-apa. Nah, ayo mulai nggak apa-apa. Oke, terus masuk ke kursus lagi. Oke, nomor 3 dikerjain ya. Ke nomor 1. Sip, nomor 1 dulu. Oh, nggak, ini di nomor 1. Sip. Oke, ya dijawab dulu. Tadi apa? Kita menggunakan metode apa? Disilang belum. Ini Kak. Ya, coba lihat Aska. Nah, betul. Jadi ada dua katanya apa saja, frasa idenya apa, story idenya apa. Tuh. Terus ditulis di Ada sini. yang... Mm-mm, gimana? Ditulis di sticky note-nya. Iya, betul. Di sticky note-nya diketik aja.
Itu dibebas aja nggak apa-apa tuh Kailas, dipilih aja. Boleh bebas nggak apa-apa. Untuk ragil, oke. Mm-mm. Ah, minta tolong ini ragil, disilang aja nih. Mengganggu ini yang notifikasi ini. Iya, sip. Nah, belum tuh. Saya ada satu yang belum dijawab. Oke, masih ada yang salah nih berarti nih ragil. Coba ini disilang, Dua kata disilang. ya. Dua kata. Hmm. Iya, betul sekali Kailas. Tapi nggak boleh berhubungan sama sekali ya. Pokoknya harus imajinasinya teman-teman. Tadi pertama itu tetapkan tujuan dulu ragil. Yang pertama tetapkan tujuan. Sip. Terus setelah itu analisis dulu. Ya, terus yang terakhir tuh. Oke, itu di next next aja nggak apa-apa. Di next aja lagi. Untuk pengantar Miro aja. Tadi udah kakak jelasin kak. Nggak apa, di next aja selanjutnya. Oke. Uh, panjang banget dong itu. Kailas. Kailas pakai itu ya Kailas ya. Pakai Apa-apa? pakai itu apa namanya? Sticky note, sticky note. Kenot gimana? Loh, tadi kakak udah ajarin tuh sticky note kayak gimana tadi. Kayak ini. Gimana? Iya, yang kayak gitu sticky note-nya. Tangkapan layar. Enggak, berarti ini gini aja. Masuk ke Miro lagi. Ya. Mm-mm. Coba ini sticky note-nya diklik. Nah, tuh sticky note-nya. Sip. Nah, itu berarti sesuai contohnya tadi yang di Algonova tadi tuh, Kailas. Kan ada dua kata dulu, terus frase idenya gimana, story idenya gimana, Kak, gitu. kayak gini kak story idenya kak. Sebentar. Panjang banget ada. Iya, emang panjang, nggak apa-apa kok. Masukin aja, boleh. Atau misal kalau menurut Aska kayak terlalu bertele-tele atau gimana, bisa mintakan lagi buat diringkas lagi, bisa. Ke ChatGPT. Ragil gimana, Ragil? Ada kesulitan? Aman? Cut bisa nggak ya? Nggak, Ragil? Aman? Kak, Gini. Gimana? Gimana? Gimana, Ragil? Ya, ya, Ragil dulu ya, kayak ini saya sebentar. boleh Mm-mm. boleh sama air gak? Minyak, Sama air. Minyak sama minyak air sama boleh. air. Boleh loh. Boleh loh. Boleh banget, boleh banget. Kan nggak ada hubungannya sama sekali tuh, walaupun sama-sama cair sih. Tapi nggak apa-apa. Makasih. Iya, Begini. silakan Ragil. Ke ChatGPT ya. Oke, gimana Kailas? Nih. Nah itu boleh, kayak gitu boleh. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai panah-panah ya. Aku nggak. Aku nggak tahu cara pakai Miro. Iya kan, kakak tadi udah jelasin pakai Miro-nya gimana. Oke, coba itu dihapus dulu bisa tuh. Nih. Iya, di klik kanan, terus ada delete nggak salah. Atau apa ya? Nggak ada cut ini. Ini loh, Delete delete ya, nih. delete, delete. Nah, delete. Ini kak udah jadi kak. Oke, sebentar, Aska. Oke, sip. Betul sekali, Aska. Terus nanti tinggal di-download ya. Download. Sebentar, Kailas. Kailas ini dari hasil ChatGPT-nya Kailas nih. Nggak, ini Miro. Oh, dari Miro-nya, ya Allah. Mana Itu kak? dihapus aja Belum nggak buka. apa-apa. Oh ini ya. Iya, itu di situ ya, Aska. Oke, sebentar ya. Ini Save as dihapus aja. PDF ini Ada kak. tulis, nggak, yang image, yang image. Oh. Ya, oke. Itu biar dimasukin semua nih. Belum masuk semua itu. Dibesar kecilin bisa. Oke, good job. Oke, Kailas itu bisa di delete gak ya itu ya? Kok ada itu tiba-tiba ya? Ah, itu discard all tuh. Discard all. Paling atas, paling atas. Discard. Nah, itu discard all. Nah, sip. Ini disilang aja nggak apa-apa nih.
Oke, nah coba sekarang sticky note-nya dulu yuk. Mana sticky note-nya tadi? Berarti bikin apa tuh sticky note-nya? Ada dua kata, frase ide, story ide. Nah, Gimana ya? jadi gini, ini contohnya nih Kailas. Oke, pelan-pelan ya. Ini contohnya, ya kan? Nah, Kailas bikin manual sendiri di Miro. Jadi Mironya Kailas dibuka, tambahkan dua sticky notes, 6 sticky notes, dan dua Oh, itu. Paham? paham. Oke, sip. Nah, nanti dua katanya itu bebas Kailas. Penting nggak ada hubungannya sama sekali. Terus dari dua kata itu bisa menghasilkan frase ide kayak gimana, story ide kayak gimana. Boleh. Oh, ini satu katanya nih. Satu kata atau dua kata ini? Hah? Satu kata atau dua kata ini? Ini dua. Dua. Oh, berarti Kan Muslim. ikan muslim gitu. Mm-mm. Boleh, boleh. Berarti di sini sudah mulai eh frase idenya kayak gimana. Nah, saatnya buka ChatGPT. Nah, saatnya buka ChatGPT. Oh, typo lagi. Typo. ChatGPT. Oke. Ntar. Ntar ini ngeliat. Aska sudah selesai, Aska ya? Eh, Oh, langsung kerjain nomor 2 nih, Aska nih. Udah ini lanjut ke nomor apa? Nomor duanya yang nomor dua. Gimana ya Om ini? Oke, oke, oke. Oke, boleh, boleh, boleh. Udah. two words. Phrase. Nomor tiganya nanti dulu ya, Aska ya. Ada nomor tiga. Ada deh kayaknya. Sebentar. Oh iya ada. Ada. Jadi ini Mm-mm. two words-nya itu connected to itu. Namanya phrase. Ya, jadi gini, Kailas. Tadi kan kakak udah kasih contoh. Ya, Jadi nanti Kailas ke ChatGPT minta tolong buatkan konsep cerita untuk frase ide dan story idenya dari dua katanya Kailas tadi, Muslim fish, Muslim fish. Gitu. nih kayak begini. Make a frase ide of a betul. Of a Muslim fish story. Ya, nah ini udah masuk nih, udah dapat nih. Nah ini nanti Ini yang nomor dua dimasukkan. ini scale type core sama Ah, limitnya ini sesuai sama cerita yang tadi Kak. iya, Copy betul. paste. Gimana tuh Kak? Iya kok. Gimana, Aska? Gimana itu? Kayak buatkan saya tipe, skala. Copy. Nah sebenarnya kan kakak belum jelasin nih, Ya tapi makanya. Aska udah ke Ya situ. udah. Aska nunggu Oke, aja dah kalau itu. iya oke siap Aska. Ini. Gimana Kailas? Nah, ini dah. Iya. Sebenarnya gini Kailas, Kailas biar lebih rapi itu, Ya. coba Kailas per poinnya ini kan di ChatGPT-nya tuh kan per poin tuh. Mm-mm. Kailas masukkan ke dalam sticky note satu per satu, gitu. Oh, sticky Misal, notes. iya, betul. Nah, satu per satu. Itu dihapus aja nggak apa-apa, dihapus dulu semua. Ntar, ntar. Mana ya? More. Nah, jadi gini Kailas, tadi kan Muslim fish. Nah, harusnya Kailas tuh dipotong itu Muslim dan fish gitu. Sticky notes-nya satu Muslim, sticky note satunya fish. Terus di bawahnya frase idenya itu satu per satu. Misal a fish that read beneath the silent waves gitu. Itu satu. Terus apalagi itu tadi tuh even in the deep sea gitu. Tuh sticky note 2 gitu. Oke, paham? Jadi, ya. Jadi salah satu ini satu Mm-mm. persatu ini akan Mm-mm. dijadiin sticky note ya. Iya, jadi satu kalimat tuh satu sticky note Oke. gitu. Oke. Nah, nanti dari yang dipilih sama Kailas, Kailas itu buat lagi, buatkan dalam bentuk story ide, dua sticky note aja gitu. Sip. Oh, Nah, untuk frase idenya itu 6 sticky note ya apa-apa. Jadi
Nggak harus pakai itu juga nggak apa-apa kok Kailas. Aman. biar lebih rapi. Oh, boleh. Oke, coba dulu ya Kailas sama Ragil ya. Untuk Aska boleh istirahat dulu nggak apa-apa sambil nunggu Kailas sama Ragil. Iya, Oke. Digarisi sendiri sama Kailas ini. Hmm. Untuk Ragil gimana Ragil? Oh masih ini cara login ke Mironya ya? Boleh, boleh. Words lagi. Gimana Kailas? Oke, jadi ini Nah kayaknya ini kur. itu, Hah? Jadi gini, aduh gimana jelasinnya ya? Itu kan harusnya kan two words. Coba gini deh, Kailas boleh di stop share dulu nggak? Lihat punyanya Aska ini. Coba. Aska boleh diliatin Aska ke tempatnya Aska. Nah harusnya bikin kayak gini nih. Tuh, kelihatan nggak Kailas? Ya, ya. Nah, jadi two words-nya apa, frase idenya apa, story idenya apa. Gitu ya, Oh, Kailas. ya, ya. Sekarang aku mengerti. Oke, sip. Terima kasih, Aska dan Kailas. Ragil gimana? Belum bisa. Oh, belum bisa. Kenapa itu? Coba ini. Oh, itu belum kekirim itu, Ragil. Karena belum cek robot ini. Coba ini, nak. Cek. Kailas boleh di share screen lagi ya? Ya, ntar. Oke, siap. Nah, ada kekirim belum? Cek emailnya coba. Kak, Ye, gimana, Ragil? Gimana? ini udah kirim. Oh, nah, coba gini deh. Ragil coba accept all cookies nih dulu coba. Oke, klik accept. Oh, bukan bukan itu ke Zoom itu sama. Ini disilang dulu ya, disilang dulu ya. Nah, coba, nah itu accept all cookies coba. Accept, accept, accept. Yang accept, kelihatan nggak yang accept? Hmm. Nah, itu accept all cookies ini. Accept all cookies. Nah, udah klik. Nah, itu harusnya udah kekirim sih. Udah, terus udah kekirim kodenya belum di emailnya Ragil itu? Belum. Oh, belum. Coba sign in lagi deh. Coba sign in lagi. Hmm, kenapa ya? Harusnya aman sih.
Coba dong buka lagi, Ragil ke Miro-nya buka lagi new tab ini disilang dulu, silang dulu. Terus di new tab aja new tab, ditambahkan tabnya maksudnya, tambahkan tabnya, sip. Miro coba klik Miro. Nah itu diklik, coba kakak pengen tahu dong. Kak, izin Hmm, minum ya. gimana Aska? Mau minum dulu. Oke boleh silakan, boleh minum boleh makan kok, silakan. Oh, Highlight Akil. Nah, itu ya sign up free. Oh, itu emailnya udah dimasukin belum tadi? Atau enggak gini aja, Ragil. Coba minta tolong ke login ini. Login. Coba nih, login. Ini diklik loginnya. Nah, coba ke bawah lagi, scroll bawah. Scroll ke bawah aja. Continue with email aja. Continue with email. Oh, bukan. Berarti yang ini. Sorry, sorry. Pilih yang ini. Nah, itu coba. Nah, itu pilih paling atas. Sip. Jadi pilih aja. Ini nggak apa-apa. Oke, terus lanjutkan aja. Nah, itu registration sukses. Oke. Nah, Ragil udah paham kan untuk nambah sticky note sama yang lain-lain? Udah bisa kan? Masih ingat? Masih ingat ya? Kak, ini gimana caranya? Gimana coba? Nah, ini udah masuk kok. Oh, ini tinggal di continue aja. Ini bebas pilih aja nih Ragil. Ini diklik dulu. Nah, itu apa timnya? Misal Ragil atau siapa gitu boleh. Nggak apa, asal ketik aja. Mm-mm. Terus itu yang bawah, choose an option itu coba diklik untuk produk manajemen. Semoga kebaca ini. Nah, itu bebas pilih aja nggak apa-apa lagi. Terus nanti tinggal di continue. Oke, tinggal di continue. Hmm, hmm, hmm. Individu. Itu lagi. Only ini. Ah, what the? Sudah ya? Nah, Ya, sudah selesai? ya, udah. Oke, coba di save dulu ke Miro-nya lagi. Nah, itu di Save, save ya. export. Export as image. Nah, itu no, 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 jangan langsung export. Ini dimasukin dulu, kan belum masuk semua ini. Oh, Iya, iya. Kak. Sip. Oke, terus diekspor. Nah, kalau udah dikumpulin di Algonova ya. Skip for no aja itu, Ragil nggak apa-apa. Skip for no aja. Di skip. Nah, Ah, oke udah masuk nih, Ragil nih. Ragil bisa disilang aja ini, Ragil.
Oke, udah disilang. Coba tambahin sticky note-nya. Masih ingat? Itu Ya template. dah, Ya ini. Oke. Oke, Kala sama Aska boleh di stop share dulu. Kita tunggu Ragil sebentar. brainstorming lagi dah. Boleh. Sambil nunggu Ragil. Oke, Ragil nanti bikin sesuai contohnya ya. Oke. Kak kasih waktu sampai 55 dulu ya. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjut setelah kakak udah nyampein materi semuanya. Itu sudah tuh, tinggal di copy-copy aja. Ragil, di copy paste. Oke? Nah, itu kan minyak air. Nah, konsep ceritanya apa, story idenya apa, nanti dicantumkan aja. Kak, Gimana Ragil? ini pakai yang kopi yang mana? Oke, ide cerita, sebuah wilayah. Temanya dulu nih, prase idenya. Ini di copy dulu. Bukan. Sebentar. Kau belum lihat semua itu ya? Coba ke atas lagi. Ragil nih, coba lihat promnya Ragil dulu coba. Promnya Ragil coba lihat. Ke atas lagi. Ke atas. Nah, oke, berarti kurang gini nih Ragil. Tambahkan, buatkan frase ide dan story ide. Buatkan frase ide dan story ide. Tambahkan frase ide dan story ide. Tambahkan frase ide dan Kak, Mm-mm. ini ditambahkan apa? Tadi frase ide, PHRASE, frase, PHRASE. Mm-mm. Itu bukan. Tambahkan frase ide, nah, PH, nah, frase ide dan
Story ide. Oke, enter. Nah, itu prasidenya udah ada tuh. Mereka hidup berdampingan, air mengalir kemana aja, minyak memilih mengapung, tuh bisa. Oke, oke. Ragil nanti itu per poin, nanti Ragil masukkan ke dalam sticky note. Yang prase ID kan tadi ada 6 sticky note, maka Ragil masukkan 6 katanya itu, 6 kalimatnya itu. Terus kemudian yang bawah lagi, story idenya ada tuh. Bawah lagi coba. Scroll lagi ke bawah. Nah, story idenya itu nanti ragil ide ceritanya ini di copy. Ya dari di dunia yang seluruh hukumnya sampai keseimbangan. Tuh berarti ada 2 sticky note berarti 2 poin. Oke? Oke, Ragil. Karena waktunya kita udah habis nih ya, Ragil ya. Jadi kita masuk ke materi dulu. Nanti Ragil bisa sambil apa ya namanya ya, menyambi ya. Sambil copy paste, sambil kakak menjelaskan. Oke, Ragil? Karena teman-teman yang lain juga sudah menunggu. Oke, boleh di stop share dulu Ya. sambil dikerjakan. Stop share. Oke deh. Oke, kalau gitu ya teman-teman lanjut lagi. Kita ke materi selanjutnya untuk Ragil. Kalau misal Ragil nggak bisa disambi, lihat materinya dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, oke. Gini teman-teman, kita masuk ke materi pengaturan permainan. Nah, kita udah masuk ke ini tadi, untuk mengerjakan tugas 2 dan tugas 3. Oke. Nah, pertama itu pengaturan. Nah, pengaturan itu adalah apa nih, Kak? Yaitu tempat dan waktu keberadaan dunia permainan. Jadi, di mana lokasi permainannya dan apa namanya tempat latarnya itu dari pengaturan gamenya. Terus untuk waktunya juga misal dikaitkan dalam permainannya itu apa nih untuk waktunya nih? Waktu apa namanya waktu peperangan bisa atau waktu mungkin dari siang malam atau musim juga bisa gitu ya teman-teman ya. Itu untuk pengaturan. Nah, misal nih di sini tuh dunia fiksi ya. Ini dunia apa di mananya tuh dunia fiksi dan apa namanya ini? Apa namanya waktunya ini mungkin di siang mungkin ya atau waktu peperangan juga bisa gitu ya untuk pengaturannya. Terus lanjut nih teman-teman. Nah teman-teman sekarang sudah masuk ke yang tadi ditanyakan oleh Aska. Tadi ada skala, terus sama tadi apa tadi lore atau pengetahuan, terus masih ada satu lagi itu backstory nanti ya. Nah, teman-teman, di sini nanti teman-teman juga akan membuat latar belakang dari tokoh utama. Misal, latar belakang dari tokoh utama yang teman-teman buat nih, karakternya nih. Dia punya masalah sama Keluarga. eh, keluarga, boleh. Mungkin kayak dia dari broken home, atau dari anak penyihir, atau dari gimana lah. Intinya teman-teman pasti sudah lebih tahu nih pemikiran-pemikiran liarnya ya. Kayak apa namanya di film atau di game pasti teman-teman lebih tahu. Nah, kali ini kita akan belajar. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Aska. Jenis, skala, fokus, dan batasan. Oke, yang pertama jenis pengaturan itu dibagi menjadi 2. Misal, Apa yang tuh? pertama realistis dan fantasi. Ya, kalau realistis teman-teman tahulah dia lebih real, lebih seperti kayak di dunia nyata. Nah, kalau fantasi itu lebih ke yang nggak mungkin bakal terjadi di dalam dunia realita, 500 gitu ya untuk fantasi. Terus, nah ini bedanya ini tahu ya, ini fantasi, ini lebih real, apa lebih real gitu ya. Terus, nah ini bisa dibaca aja teman-teman, realistis itu adalah peristiwa, peristiwa yang lebih akurat secara realistis historis. Kalau versus fantasi itu fantasi. lebih ke sihir, peri, dan lain-lain ya. Atau cyberpunk, ya kan, yang masa depan gitu. Terus, ini kan yang lifeline aja nggak usah. Nah, skala. Teman-teman, skalanya ada 2 ya. Mikro dan makro. Jadi kalau mikro itu lebih ke lingkup kecil ya. Namanya mikro kan. Mungkin kayak tempatnya tuh rumah atau di kota-kota kecil gitu ya. Atau lebih kecil lagi kayak teman-teman lagi belajarin di ruang tamu atau di kamar. Itu lebih kecil lagi. Terus kalau makro itu teman-teman kayak lebih luas ya. Luar angkasa ya kan. Wilayah atau negara yang lebih luas cakupannya di planet gitu. Itu makro. Oke teman-teman, jadi skala cuma 2, mikro dan makro. Terus, apa lagi nih ya?
Nah, yang ketiga yaitu fokus. Nah, fokus ini di sini teman-teman harus penting banget ya ditambahkan fokus karena fokus itu adalah suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pemain dalam permainannya teman-teman yang akan buat nanti. Misal, dalam lifeline ini, pemain itu harus menyelesaikan misi. Pemain itu harus melakukan dialog, ya, dialog. Terus pemainnya itu harus menunggu pahlawan. Hmm. Terus misal harus melakukan misi atau mencari informasi. Nah, itu teman-teman harus sertakan fokusnya nih. Oke. Nah, kalau ada fokus biasanya ada batasan. Jadi, batasan ini lebih ke misal dia hanya bisa menggunakan transportasi. Ya, dia karakternya. Dia tidak boleh melewati sebuah apa ya, kawah hitam atau melewati gunung atau tidak bisa melewati rumah penyihir. Nah, itu teman-teman harus ada batasan-batasannya. Oke. Terus semisal harus harus memperbaiki pesawat luar angkasa setiap kita dalam perjalanan, nah itu batasan atau fokus juga bisa. Gitu ya. Oke, terus kita masuk ke pengaturan permainan. Nah, ini nanti teman-teman bisa kerjakan yang nomor 2. Sekalian kakak mau jelasin ke yang nomor 3. Oke, nomor 3. Sebentar, nomor 3 itu. Kak, core itu fokus ya? Iya, betul. Lore itu fokus Oke. atau pengetahuannya gitu loh. Ini tulisannya Oke. core bukan lore ya? Ya? Oh, core ya? Sorry, sorry. Iya. Kalau lore itu pengetahuan, kalau core itu fokus, betul. Kalau Oh. core itu fokus, kalau lore itu pengetahuan. Oke, mungkin. Nah, ini lore game nih. Eh, oke, udah nggak ada kok teman-teman. Udah habis ternyata. Oke, kalau gitu silahkan teman-teman kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Yuk, boleh masuk ke album Novanya dan kita kerjakan bareng-bareng. Share screen Ini jangan lupa. tanya ke ChatGPT juga. Oh, jelas dong. Kita kan Oh, AI ini. Tapi tadi Bisa jangan sebenarnya ini. gunakan teman-teman. AI Hah? terlalu banyak. Gimana, Kailas? Jangan ter jangan terlalu banyak pakai AI. Tahu nanti kreativitas kamu itu diganti. Bener. Oh iya, ya yang penting kan untuk mengerjakan tugas gak ada salahnya juga kan Kailas untuk membantu. Tapi kalau Kailas mau niat mau ngerjain sendiri dengan hasil pikirannya Kailas boleh banget juga. Silakan. Fokus, Tapi yang bentar. pasti tetap harus Fokus. bantuan AI. Fokus Harus itu dipelajari. tujuannya gitu kan ya? Iya, tujuannya gitulah. Jadi kayak harus menyelesaikan misi nih, harus ketemu sama penyihir atau harus ketemu sama yang mengasih misi bisa juga. Tuh, oke. Tapi kan, tapi Gimana kan Kailas? genre kan. Nih, Mm-mm. tipe menentukan sifat Iya dirinya betul 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 tipe itu lebih ke genrenya. Betul. Ada tujuan. Bukan skala. habis tujuan tuh apa, Kak? Oh iya ya, fokus. Gimana Aska? Fokus itu kan ada tujuan. Buat Ah, tujuan. Screen time. Ya. jadi itu lebih gini loh. Kalau fokus itu lebih ke inti ceritanya Aska tuh apa sih? Tuh inti ceritanya tuh Oh. pemainnya tuh harus kemana sih? Gitu. Bisa Batasan kan? itu Nah kalau batasan tuh lebih ke dia tuh dalam permainan di permainannya teman-teman tuh tokohnya tuh nggak boleh ngapain atau batasannya nanti teman-teman nggak boleh menyentuh A, B, C juga bisa gitu. Paham kan Kailas? ah, Jadi Ya, ya, kayak ya. ibaratnya Udah, gini udah nih, paham. kalau di Minecraft itu kita nggak boleh menyentuh apa sih namanya tuh Kailas? Yang Oh, tiba-tiba lava ya lava boleh, itu kan juga batasan itu, ya kan? Atau apa sih namanya itu lupa kak itu. Jarang main mana? Minecraft ya. ini Kak, ini ada fokus utama, fokus emosional Kak. Limit, start. Ya kan Ada sama fokus seperti gameplay juga ada loh Kak. seperti ini, Aska, seperti Call of Duty kan. Kadang fokusnya dia harus menyelamatkan tokoh yang ini. Misal Iya. menyelamatkan siapa ya Itu kemarin tuh lupa. Nikolai. Nah, Dan Nikolai bisa kan, Nikolai terus tiba-tiba Kapten Price diculik gitu bisa juga kan. Terus kita harus Area itu fokusnya ke sana. utama ya cerita ya. Iya, gitu. Sip. Ragil gimana? Aman? ini gimana ya? Aman. Change. Oke. Gimana Kailas? Ini change thumbnail. Nggak usah, nggak usah. Ini tambahkan aja di Oh sampingnya iya, bisa. Area ini kayak ya. gini Kak. Mana sticky note? Mana sticky note? Ini gimana ya? Stick- Sticky note, sticky note, sticky notes mana? Kan kita menambahkan sticky notes aja, Kailas. Ah,
Sticky notes-nya mana yuk? Kiri, Yang kiri, ini kiri, Kak. kiri. Aku tahu. Tapi Gimana, digabung Aska? ya, digabung. Nggak usah Yang digabung, ini nggak Kak. apa-apa. Oh, digabung Hmm, aja lama. hmm, Jadi bisa. imajinasi, type. Ya, oke boleh fokusnya. Jadi itu emang lebih ke kalimat nanti ya hasilnya, Aska. Hasil promptingnya itu nanti lebih ke kalimat. Oke, oke. Gitu. Fokus cerita. Nah, ini ragil, ini sama seperti tugas satu ya. Jadi tugas kedua ini lebih ke coba buka ini dong. Contohnya ini ragil. Buka yang contohnya ini. Masa? Nah, itu. Nah, nanti ragil tuh bikin jenis permainannya ragil tuh lebih ke apa? Misal lebih ke realistik atau tadi lebih ke fantasi. Nah, terus skalanya ragil tuh apa saja? Misal skalanya itu tadi kan tentang minyak, air ya. Skalanya berarti kalau mau mikro kan ada mikro sama makro tuh. Kalau mikro berarti misal lingkupnya cuma di dapur. Itu juga bisa, ya kan? Nah, kalau mau lingkup lebih luas nanti, ragil lebih ke berfantasi lagi nanti tuh. Berarti lingkupnya mau di mana, misal di abad keberapa, dan lain sebagainya. Terus kalau core ini adalah fokusnya Ragil. Jadi fokus ceritanya Ragil tuh mau dibawa kemana nih ceritanya Ragil? Gitu. Tujuannya lah, batasannya juga. Ini limit batasan. Gitu ya Ragil ya, paham? Paham. Oke, sip. Gimana Aska? Ini kalau limit itu batasan buat playernya apa batasan untuk semua yang ada di ini ya? Untuk sekarang ini kayaknya lebih ke permainannya dulu sih, karena kan kita belum bikin karakter kan. Tadi Hmm. kakak cuma kasih contoh, ibaratkan karakter aja. Kalau ini teman-teman buatnya ke permainan. Area buatkan dua limit atau batasan untuk permainannya gitu ya. Boleh. Sebenarnya nggak terpaku dalam contoh sih Aska. Jadi misal Aska pengen, pengennya limitnya lebih banyak, 5 atau fokusnya lebih banyak juga boleh. Dua aja. Skala boleh kayak tempat-tempat kayak begitu. Gimana, Kailas? Skala. Iya, skala itu lebih ke tempatnya, betul sekali Kailas. Oh iya. Jadi skalanya mau lebih kecil atau lebih luas, itu tergantung Kailas. Misal kalau tadi ragil kan air dan minyak, ya kan? Nanti dia skalanya bisa lebih kecil, kayak di dapur gitu. Ini membuat cerita sendiri ya. Betul, ini kan dari tadi Oke. sudah membuat game cerita sendiri. Game cerita. Mm-mm, game cerita, kan permainan teks itu game bercerita. Oh, Iya, game yang isinya cuma teks. boleh kayak yang di dunia nyata nggak? Boleh kan tadi cuman metode binomial fantasi itu cuman kedua kata yang tidak ada berhubungannya, ya kan? Tapi kalau sudah buat ceritanya, Kailas boleh kok campurkan dengan dunia yang lebih real atau ke realita boleh. Gitu. Terus nanti sekalian nomor 3 ya teman-teman ya. Nomor 3 Core itu, itu, mm-mm, core gimana itu Kailas? fokus ya. Core. Core itu fokus, betul sekali Kailas. Core itu fokus. Nah, nanti untuk nomor 3 itu, kalau ada yang sudah selesai nomor 2 nomor tiganya teman-teman itu disuruh buat karakternya. Karakternya tuh mau berapa bebas. Dan jangan lupa nanti ada backstory-nya ya. Latar belakang ceritanya teman-teman tuh kayak gimana. Gitu. Terus Aku mau lokasinya. melakukan self insert. Mm-mm. Aku mau itu. Karakternya aku sendiri, soalnya aku nggak tahu karakter apa lagi. Oh, boleh, boleh, boleh. Kak, Gimana, Ragil? kayak gini. Sebentar. Iya, betul. Jadi nanti dipisah aja nih. Kan ini yang nomor satu tadi ya, Ragil ya. Ini nanti minyak. Sticky note yang satu tuh minyak, terus sticky note yang kedua tuh air gitu. Terus frase idenya tuh apa tadi Ragil masukin. Kan ada 6 sticky notes. Jadi di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu ya. Sticky notesnya itu, oh ini maksudnya dipisah dulu nih Ragil. Yuk, dipisah dulu aja. Tambahkan dulu boleh kayak gitu boleh. Ini berarti air di sini, ini tulisannya air. Kak, tadi pengaturan tuh apa, Kak? Pengaturan tadi itu di mana dan waktu. Oh, Jadi latar apa ya ya. tadi? Iya, latar dan waktunya. Gitu, Ragil. Oke. Nah, terus
Coba, ya, minyak air. Nah, terus di bawahnya ini ragil-ragil tambahkan sticky note lagi. Kayak ragil bikin mading. Kalau pernah bikin mading ya apa namanya? Majalah dinding. Apa namanya? Ada nggak ya di sekolahnya teman-teman ya? Ada Nggak ada kan? Kayak bikin mading aja. Tuh. papan gak ya? Papan yang dikasih tulisan gitu aja. Iya, betul. Apa nanti tulisin sticky notes atau kertas-kertas gitu. Lebar ini. Nah, prase idenya ragil tadi apa? Prasenya kan ada 6 sticky note-nya. Berarti nanti di sini cecer-ceceran. Prase idenya apa? Sampai 6 tadi. Karakter. Nah, di situ. Itu ya nanti ya ragil ya. Tadi hasil ChatGPT-nya apa tadi? Nah, kan dimasukin aja. Jadi ragil sudah tinggal di copy paste aja ini di blok sampai sini, terus di copy, terus nanti di paste. Backstory-nya 3 ya. Ini backstory-nya 3 apa? Ber kayak apa ya? Kayak chaining semua gitu kayak backstory-nya satu ini nanti kedua nanti dia gini terus ketiga gini Boleh, gitu. Apa boleh. yang Pokoknya ini sekreatifnya Aska aja nggak apa-apa kok. Boleh banget, soalnya ini boleh banget. karakternya 2 backstory-nya 3 kan aneh gitu. Oh iya, boleh. Sebenarnya kan backstory itu kan lebih ke latar belakang dari ceritanya teman-teman. Gitu. Oh, Iya, bukan dari karakternya deh. Kayaknya belum masuk ke karakter nih teman-teman. jadi karakter ini masih gimana nih? Karakter, backstory, location. Sebentar ya. Soalnya tuh belum itu ya, situ. Sebentar. Jadi ada karakternya Ah, 2 backstory-nya 3 iya, lokasinya 4. karakternya tuh apa aja kira-kira? Tadi apa sih basket dan apa tadi? Kalau Aska tuh Basket dan angin, basket angin. basket angin ya. Nah, itu Nah, coba minta tolong ke ChatGPT. Apa saja ya kira-kira kalau saya buat cerita karakternya itu yang muncul dari dua kata ini. Tuh bisa tuh. Kan? LeBron Coba. Air. Coba aja nggak apa-apa. Nanti malah jadi plesetan-plesetan pemain basket juga bisa kan karakternya. LeBron James. Gitu. Backstory sama apa location. Lokasinya banyak juga 4 ya. Gimana? Ragil ada kesulitan? Udah di copy paste belum? Sudah. Sudah. Oh, ini mana belum ada frasenya ini punyanya Ragil. Dari ChatGPT itu di copy, di blok. Nah, itu di copy paste. Nah, Salah. loh, Ya Allah, hampir. belum ada. Belum. Oh, belum di copy berarti. Udah belum? Di copy ya, coba masuk ke mirrornya lagi. Diklik, Ah, paste. kayak begini. Nah, itu bisa tuh. Tuh. Gimana, Kailas? Kayak begini. Mm-mm. Itu apa aja tuh di situ tuh? Ah, history ini, binatang ini. Oke, terus? Oh, ini menceritakan tentang orang-orang yang pernah melihatnya. Mm-mm. Ini juga ini campuran historical dan fiksi sih. Oh, Soalnya, oke, oke. soalnya kita nggak dapat banyak data dari itu orang yang tahu monster laut ini di Kanada. Mm-mm. Jadi aku itu ngelihat wikinya itu. Oke, coba kalau kakak tanya, itu ada hubungannya sama cerita yang Kailas buat tadi gak, yang Muslim Fish? Ada? Enggak sih, beda. Oke, nggak ada. Beda. Ya Tapi beda. harusnya ada satu kesatuan ya, karena kan itu nanti Kailas, Ragil, Aska itu bikin cerita yang berurutan semua. Jadi dari awal tugas pertama itu bikin apa saja, terus yang kedua bikin fokusnya. Nah, itu harus sama.
Ya. Ya, gue ganti lah, aku ganti. Oke, oke. Oke, teman-teman. Nanti kalau ada yang udah selesai bilang ya. Kita masih ada waktu 14 menit. Ini kekuatan kelemahannya juga dikasih tahu ini kak. Pakai ya. Boleh, nggak masalah. Silahkan, nggak apa-apa, Aska. Hmm. Banyak soalnya. Aduh. Gak cukup layarnya dong. Oh Sampai ya, nggak suka. Gimana? Ada kesulitan? nggak ada, udah. Ada? Kailas gimana? Ada kesulitan? Nggak. Oh, nggak ada. Oke. Gimana tuh kok di copy paste kayak gitu tuh? Oh Kailas iya, tuh. nggak tahu ini. Ditutup dulu. Lacinya ditutup dulu. Ntar, ntar. Di CTRL aja nggak apa-apa. CTRA, delete. TR A A, delete. DLT. Udah, nggak bisa. Oh enggak, CTRLA. CTRLA dulu. Kontrol CTRL, A. diklik, terus Ctrl All. Jadi CTRLA. Ah, nggak bisa. Oke, udah nggak bisa. Di blok aja nggak apa-apa itu Kailas sebenarnya. Nah, Backstory. Aduh. Panjang ini. Kak, gimana Ragil? ini Mm-mm. Itu sudah ini parase ide sama story idenya udah? udah Udah, ya berarti di save aja. Disilang dulu ini. Cara nge-save-nya gini nih Ragil. Ini disilang dulu. silang. Nah, terus nge-save-nya di sini nih. Terus export as image. Ya. Nah, ini no, no, jangan langsung ekspor. Ini dimasukin semua ini. Digedein, dikecilin, biar sticky notes-nya masuk semua. Gitu. Oke, bisa ya Ragil ya. Backstory-nya lebih besar daripada karakternya ya. Dah, Menarik. baik. Ya. Eh, nomor berapa ini? Nomor berapa ini, Kailas? Misalnya, 2. Nomor 2, masih ada nomor 3. Apa? Kembali dulu, kembali dulu, kembali dulu. Nah, tuh nomor 3 tuh. Nah, Kak, kalau mm-mm. udah gimana? Sudah di-download, sudah diekspor. Nah, ini diekspor aja ya. Oke.
Udah Cuma masuk. melalui Minecraft. Nah, terus masuk ke Algonovanya yuk. Algonovanya Ragil. Yang nomor satu tadi mana nomor satu? Itu nomor satu bukan? Iya, itu nomor satu. Coba ini ditutup dulu. Mm-mm. Sip, terus nanti di sini nih. Nah, coba my first board gitu. Oke, open. Oke. Nah, itu dicentang centang dulu, lacinya dibuka. Nah, oke, terus Ini sama yang dibuka. kayak tadi. Dicentang dulu sebentar, Kailas. Ini dicentang dulu. Buka gitu. Nah, terus di saya memecahkan memeriksa tugas-tugas ini. Yang kuning-kuning itu diklik. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Nah, oke, sip. Buka profil, terus nomor 2 dikerjakan. Masih ada waktu Untuk yang lumayan nih lokasi 10 ini menit. gimana, Kak? Gimana, Aska? Untuk yang lokasi. Lokasi itu ya cuman kayak lokasi ini. Misal, kalau Aska pengen lokasinya itu di tempat mana ya? Boleh di negara, boleh. Tergantung tadi tuh, Aska. Lingkupnya, skalanya Aska tadi kemana? Gitu. Oh, gitu. Iya, lokasi aja gitu. Oke, tadi Kailas ya? Sorry, sorry. Gimana, Kailas? Enggak jadi. Duh, kok diulangin lagi? Oh, enggak ya. Nomor 3 ini Eh, ya? nah ini baru ini. Oke, siap, siap, siap. Jadi lokasinya ini lokasi mereka interaksi apa? Lokasi apa nih, Kak? Maksudnya gimana, Kak Aska? Kayak misalkan lokasi pertama ini interaksi mereka baru ketemu. Terus lokasi kedua nih untuk apa gitu. Oh, kalau itu sebenarnya kan balik lagi ke ceritanya Aska kan. Cuman Hmm. kalau Aska pengen lebih spesifik, nanti Aska nggak usah terlalu jauh dari lingkup-lingkup itu aja. Paham nggak maksud Kakak? Jadi itu Maksudnya maksudnya gini, apa ya? Sebenarnya lokasi itu bebas kan, kan Aska yang buat tadi ya, yang buat hmm. ceritanya tuh tentang basket udara gitu kan. Hmm. Nah, itu coba di prompt dulu di ChatGPT. Nah, di prompt dulu di ChatGPT. Nah, oh tadi tuh gini salahnya Aska ternyata. Skalanya tuh jangan ditulis mikro doang. Gini, Oh udah, stadion udara kan. Nah, itu aja udah udah lokasinya di stadion udara. Misal nama-nama stadion stadion udara tuh apa gini. saja. Kan bisa juga tuh, ya kan? Stadion udara. Paham nggak, Aska? Nah, ini kayak gini nih. Iya, iya, boleh, boleh, boleh kayak gitu. Sekarang buatkan 4 lokasi di stadion basket udara. Udah. Kak, Gimana, Ragil? ini yang nomor 3 ya? ih, Nomor 3 ini yang ini dipilih semua kecuali yang bermain melalui Minecraft. oh, makasih Kak. Oke, siap, Ragil. Wow, Minecraft sangat keren. Ya, tapi kan untuk membuat game kan kita nggak sambil Minecraftan dong, Kailas. Amin. Iya, sudah 5 menit ya. Jadi kalau belum ada yang selesai nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nanti ini boleh dikerjakan di rumah lagi. Pertemuan selanjutnya nanti kakak akan lihat progresnya teman-teman. Ini udah selesai nih. Udah, Aska udah selesai. Tinggal copy-copy doang nih. Oke, siap. Sama Apa Nathan. aja tuh?
arena inti, lingkar angin tengah, menara ring terapung. Koridor badai apa? Koridor badai samping. Gak tahu, ngikutin aja pokoknya. Boleh, nggak apa-apa kok. Oh, udah selesai. Loh, nomor 3, Ragil belum buat itu sticky note-nya. Kan harus buat sticky note itu. Beda-beda itu soalnya tuh. Ya kan? Tadi kan Ragil kan baru pertama. Berarti yang kedua nih kayaknya Ragil belum ngerjain nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ragil bisa kerjain ya. Nah kan baru buat yang story ide sama prase ide tuh. Ya nomor 2 sama 3 nanti Ragil bisa lanjut di rumah aja nggak apa-apa. Kailas juga. Oke, Kailas. Mana Kailasnya belum. Oke, sudah ternyata Ya, Kailas. Ya, Oke. Nah, ini nomor bintang ini dilewatin aja dulu teman-teman nggak apa-apa. Kita ke nomor 4, 5, 6. Aska juga, Ragil juga. Nah, kira-kira gimana? udah. Udah. Yeay. Klaim hadiah. Lain tadi ya. Dapat. Hadiahnya hilang. Oke Brainstorming deh. lagi dah. Oke. Boleh di stop share dulu ya. Ragil udah belum? Oh, baru ngerjain. Oke. udah nih Kak. Oke, kalau sudah boleh di stop share. Ragil juga nanti disusul. Ragil juga sudah. Coba nomor 4, 5, 6 udah ya? 4, 5, 6 udah ya? Oke, udah. Berarti boleh di stop share dulu, Ragil. Oke, teman-teman. Pas nih waktunya nih. Nah, jadi tadi sudah semuanya, teman-teman. Aska tadi udah ya, nomor 1, 2, 3-nya udah tadi, Mironya. Kalau Kayla sudah nomor 1, 2, 3-nya. Ya, Oke, sudah. Kalau Ragil tadi, 1, 2, 3-nya. 2, 3 belum ya tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti, oh, belum dihidupkan. Belum dihidupkan tuh mikrofonnya Ragil tuh. Oke, nanti Ragil bisa lanjutin sendiri ya, buka Mironya. Terus nanti Ragil tinggal brainstorming lagi dengan ChatGPT. Oke, tentang Oke. membuat cerita-ceritanya tadi, lanjutannya Ragil. Oke, tapi nanti kalau Ragil semisal bingung atau misal butuh bantuan, Ragil boleh hubungin nomor yang kakak ada yang di grup ya, yang ada di grup itu bisa hubungin, atau kalau Ragil pengen sharing juga ke teman-teman, boleh tanya, tanyakan aja di grup WhatsApp. Oke? Oke. Oke, jadi nggak perlu takut itu ya, takut nggak dibantu atau takut salah, nggak perlu. Pokoknya di sini semua kita belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, kalau begitu ada pertanyaan nggak ini sebelum kakak akhiri? Enggak. Nggak ada, Kailas? enggak. Oke, Ragil? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau gitu coba kakak pengen tahu tadi teman-teman sudah mempelajari apa aja. Yuk, Belajar apa Eh, itu namanya? sama dulu Konsep nih Aska. cerita, pengaturan permainan, dan pengetahuan permainan. Mm-mm. Oke, good. Terima kasih Kailas. Oke, Aska mau nambahin? Lebih detailnya apa ya? eh Mempelajari apa itu tipe core, cara Heeh, bikin gamenya gimana, kayak backstorynya apa, cara heeh, mendetailkannya gimana, heeh. karakteristik setiap
apa karakter gimana, backstory-nya gimana gitu. Oke, oke, terima kasih. Ragil ada yang mau ditambahin juga? Misal Ragil tadi udah dapat apa? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti Ragil tadi sama juga ya? Kayak Kayla sama Aska ya? Oke, oke. Nanti Ragil dan teman-teman yang lain kalau misal ada pertanyaan, boleh bilang ke grup atau personal chat ke kakak ya. Dengan senang hati kakak akan bantu. Oke, kalau begitu teman-teman, yuk kita foto dulu yuk. Ya, nih Kailas ada gaya andalan lagi nggak nih Kailas nih? Oh, jempol aja nih. Oke, yuk Ragil sama Aska boleh, gaya yang lain juga boleh. Oke, yuk kita foto dulu teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi, satu lagi. Apaan sih ya? Ya, foto lagi yuk. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau begitu, nanti kita jumpa lagi di Senin depan ya. Oke, Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat liburan ya. ya Ya kak, Oke, makasih ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.